Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh dan Aa, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin berdoa dulu. Deden, silakan. Deden, Lukman, silakan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Deden. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini dimudahkan dan mendapat berkah. Oke, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Hadir. Belum. Cindy, hadir. Lani, hadir. Tita, hadir. Hadir semua ya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kemarin kita masih membahas tentang bab perceraian ya. Nah, kemarin kita bahas apa? Perceraian. Iya, tentang perceraian. Subbabnya apa? Idah. Oke, Anan, apa itu idah? Apa itu idah? Oh, kemarin gak masuk. Oke, coba Teh Uci. Idah itu apa? Apa tuh? Masa-masa setelah masa-masa kesucian setelah berhenti Keputusan putus cerai. dari perceraian. Oke, tadi kata Teh Uci masa-masa suci setelah perceraian. Oke, terima kasih Teh Uci. Jadi kita mengingat kembali, lebih tepatnya idah itu masa jeda gitu ya, masa tunggu untuk menikah kembali bagi si perempuan yang sudah bercerai. Baik itu untuk menikah kembali atau menerima khitbah atau pinangan gitu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa itu di atas? Hadana. Oke, nah kalau di bahasa Indonesia disebutnya hadana, bahasa Arabnya habona. Hadona. Coba Teh Ilfa, tahu nggak apa itu hadona? Hadona. Apa itu? Oke. Dede? Oke. Jadi hadonah itu adalah hak untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang belum bisa mandiri. betul. Nah, jadi hak untuk mengasuh, merawat, mendidik untuk anak yang belum bisa mandiri, belum mumayyiz gitu. Yang masih menurut kita tuh masih kecil-kecil usianya. Jadi kalau bahasa kitanya hadonah itu apa? Hak asuh. Hadonah itu hak asuh. Nah, sebenarnya hadonah ini tidak hanya berfokus ke kasus perceraian aja. Jadi hadonah itu bisa jadi tentang nantinya pengangkatan anak, anak tiri gitu, hadonah itu. Tapi karena Anak yatim bisa, kan tadi masuknya bisa ke pengangkatan anak. Tapi karena kita lagi bahas bab perceraian, kita bahasnya kasusnya yang seputar perceraian dulu, oke? Biar gak terlalu melebar kemana-mana. Oke, nah hadonah ini apaan tuh? Nah, hadonah ini menurut para ulama hukumnya wajib. Memelihara anak ini hukumnya wajib. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Bacakan Hafiz. Hafiz tuh? Oh enggak. Al-Baqarah ayat 233. Awalannya apa? Coba dibuka Al-Qur'annya. Bawa Al-Qur'an di HP. di HP. Ayat 233. Ada? Ketemu?
auladahunna Ya. haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Masya Allah, barakallah. Artinya Teh Aul, silakan. Artinya yaitu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah yaitu memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengamalkan apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih Teh Aul. Nah, Sama-sama, itu Ibu. salah satu dalil yang mendasari tentang haldona. Jadi, para ulama menafsirkan dari ayat ini bahwa haldona itu terutama untuk anak-anak di usia yang belum mumayyiz, yang masih kecil-kecil, apalagi yang masih usia perlu menyusui, itu hak asuhnya ada pada ibu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita diskusi ya. Oh ya, tunggu dulu, ada tambahan. Ada hadis Rasulullah SAW. Seorang perempuan pernah datang ke Rasulullah SAW, curhat gitu. Ya Rasulullah, dia ini anakku, gitu cerita. Yang lahir dariku, yang aku susui. Nah sekarang aku bercerai dengan suamiku. Dia mau mengambil anak ini dariku. Terus kata Rasulullah, dia hak untuk mengasuhnya ada padamu selama kamu belum menikah lagi dengan pria lainnya. Oke, sekarang kita diskusi ya. Silakan dibaca. Seorang ibu bercerai dengan suaminya, kemudian ia menikah lagi, punya anak mereka kecil. Siapa yang bertanggung jawab? Ibu. Oke, kan berkelompok. Oke, ya berkelompok. Tadi kita sudah buat kelompok ya. Kelompok 1 Jung. Kelompok 2. Nah, ingat di dalam kelompoknya membuat nomor untuk setiap anggota kelompoknya ya. Setiap anggota kelompok punya nomor. Dari berurutan dari 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, silakan diskusikan topik ini dengan anggota kelompoknya. Ya, silakan diskusikan. Waktunya 5 menit. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Cari juga dalilnya. Oke. Bisa juga dibuka ya di buku fikih halaman 139. So, buka. 139. Surat apa? Yang tadi kelompok ayat 233. Mau dari Al-Quran boleh, mau hadis juga boleh. So. Kalau nggak ada ininya, nggak apa-apa, terjemahnya aja. Terjemahan ayat itu mau ganti kartu lagi kan ibunya? Iya. Menikah lagi. Diteliti. Oh ya gimana tuh? Ibunya menikah lagi. Anak mereka masih kecil. Jadi siapa yang mengasuh anak tersebut? Berarti gimana ya? Emang saya kabarnya. Nah,
Halaman 139 anakku. 39. Maka Rasulullah bersabda, Allah yang belum menikah. Sudah? Ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok berapa yang sudah? 3. Teh Aul? Nomor berapa Teh Aul? 4. 2. Sip. Sudah? Biasa kita malas. Sudah? Baik. Cukup dulu diskusinya, waktunya sudah habis. Sudah dicatat? Sudah. Nah, cukup 1 jam. Sudah menunggu. Tuh, dia lulus. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, di tiap-tiap kelompok sudah ada nomornya kan? Ibu akan sebutin nomor-nomornya acak di setiap kelompok. Nanti yang sebut nomornya sama ibu jelaskan hasil diskusinya. Oke, Bu. Siap. Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Nomor 3. Stop. Dari kelompok 5 nomor 3. Dari kelompok 1 nomor 2. Yes. Dari kelompok 2 nomor 3. Dari kelompok 3 nomor 1. Dan dari kelompok 4 nomor 1 juga. Oke. Siap? Presentasinya silakan mulai dari di tempat aja, di tempat dan berdiri. Boleh, sok lihat catatannya boleh. Dari kelompok 2 dulu, silakan. Ayo bisa deh. Ini teh harus pakai dalilnya. Silakan. Atau hasil diskusi aja dulu. Hasil Kita perhatikan teman-teman. Jadi menurut hasil kelompok berapa itu kan kelompok 2 bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu kan kepada ibunya karena beberapa alasan juga. Yang pertama bisa si anak belum dekat dengan ibunya, terus masih menyusui kepada ibunya, terus ya itu. Terus ada juga alasan yang bisa hak asuhnya itu ke ayahnya kalau si ibunya itu tidak mampu dalam keuangan, kesehatan, dan cara mengasuhnya atau lebih layak ke si ayahnya gitu. Jadi kesimpulannya hak asuh yang persoalan tadi ke ibunya, tapi dilihat dulu kemampuan si ibunya seperti apa. Oke. Terima kasih Teh Rilsa. Jadi menurut kelompok 2 nggak ada. Iya, hilang. Nah, dari kasus persoalan ini hak asuhnya jatuh kepada
itu nggak ada beda sayangnya kepada anak gitu. Jadi tapi itu ya Berarti ke bapak. nah bisa ke bapak. Tapi sebenarnya abonan ini fleksibel ya. Kalau yang ridho sama ridho nanti udah gitu. Mau si anak tinggal di kamu, mau si anak tinggal di aku, ya kita tetap mengasuhnya bersama. Bisa kayak gitu. Ini kasusnya kalau kayak gini tuh kalau terjadi perebutan. Nah, jadi si ibu bisa kehilangan hak untuk mengasuhnya jika sudah menikah kembali. Seperti itu ya ATT. Terima kasih ATT yang sudah berpartisipasi hari ini, diskusinya mantap luar biasa. Minggu depan